Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama kami dalam episode 2 ya, dalam kajian kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah. Persis seperti film Indosiar kalau ada episodenya itu. Oh iya. Kemarin kan waktu hari Senin kemarin. Tidak, tadi kan kita pernah ngobrol film Indosiar di rumah. Berarti ada bersambungnya, Ustaz. Iya. Nah. Oke, kepada seluruh kawan-kawan, sahabat, teman-teman Nahdien dimanapun Anda berada, tetap ikuti channel kita bersama, yaitu channel NU Pontura, dan juga jangan lupa selalu ditonton dan di share dan dikomentari, juga bisa tanya jawab di kolom komentar. Sebelum kami mulai, marilah kajian ini kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga dengan harapan kita semua mendapatkan barokah dari pengarang kitab dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk Fatihah ini kami haturkan kepada narasumber kita, yaitu yang mulia Al Ustadz Ishaq Maulana SAG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih kepada Al Ustadz Ishaq. Pada malam hari ini beliau menjadi narasumber untuk membahas kitab Mawa'idul Usfuriyah. Mari kepada semua teman-teman yang lagi santai di luar ataupun di rumah, mari simak bersama-sama. Semoga dengan adanya di media ini menjadi keberkahan dan tambahan ilmu untuk kita semua. Dan kami lanjutkan kajian pada malam ini. Mari Ustaz, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita sudah membahas hadis yang pertama, ya, yakni hadis ar-rahimuna irhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, tentang kasih sayang, Ustaz. Betul, tentang kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Sekarang kita masuk ke dalam hadis yang kedua, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah salah seorang pembesar fuqaha, ya, serta sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta salah satu dari al-awwalun as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun. Ibnu Mas'ud meriwayatkan satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru ar-raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi minal abid al-muqnit. Bahwa pendosa al-fajir itu orang bejat, pendosa yang masih memiliki harapan terhadap rahmat Allah itu lebih dekat hakikatnya kepada Allah daripada al-abid al-muqnit, seorang ahli ibadah yang suka menghakimi orang, suka nuduh orang, kamu tidak akan dapat rahmat Allah. Melihat pendosa kemudian muncul keluar dari lidahnya, kamu tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah, kamu jauh dari rahmat Allah, kamu jauh dari ampunan Allah. Ini hakikatnya lebih dekat orang yang dia putus rahmatnya itu daripada dia pribadi. Dia ahli ibadah, cuma memvonis orang
kalau orang lain yang ahli maksiat itu kemudian tidak punya peluang mendapatkan rahmat Allah. Putus dari rahmat Allah. Nah, ini hakikatnya lebih dekat pendosa yang masih memiliki harapan dalam hatinya kepada rahmat Allah. Iya. Nah, ini hadis yang pendek ya, cuma Kena. maknanya luar biasa. Ya, tasawurnya sangat luar biasa. Ini memotivasi kita sebagai pendosa ya, untuk terus menerus tidak berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini hadis ini mendorong kita para pendosa utamanya untuk tidak kemudian putus asa mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah dan lain sebagainya. Karena kuncinya itu, kalau orang sudah berputus asa dari rahmat Allah, itu sudah apa istilahnya, susah juga kalau sudah itu. Itu sudah parah kalau itu. Ini kan yang penting jangan wala taqnatu min rahmatillah, kan begitu. Itu Al-Qur'an kan. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari mengharapkan rahmat Allah meskipun kita banyak dosa, kita pendosa. Jadi sang pendosa ini jangan putus asa untuk mengharap daripada Betul, rahmat Allah. betul. Ya. Jangan mentang-mentang ahli ibadah ya. Oh, jangan mentang-mentang sebaliknya, jangan mentang-mentang ahli ibadah kemudian kalian menghakimi orang pendosa. Bahwa pendosa melihat orang yang misalnya mohon maaf suka mencuri, suka main perempuan karena tidak bisa ditahan kan, kemudian dia keluar dari mulutnya, kamu akan jauh dari rahmat Allah, kamu tidak akan mendapatkan ampunan Allah, pekerjaanmu seperti itu. Ini kan klaim sepihak nih. Oh, kita tidak tahu itu antara dia dan Allah, bukan antara si ahli ibadah tadi dengan Allah, dia tidak tahu. Karena semuanya ini hak Allah sebenarnya, kudratnya Allah. Ada beberapa kisah ya, yang berkenaan dengan hadis ini. Ada beberapa kisah. Memang hadis ini ya, Mawaid al-Usfuriyah ini adalah pitutur melalui kisah. Nah, artinya beliau hanya menyampaikan satu hadis yang pendek, kemudian beliau mencantumkan beberapa kisah, tujuannya agar kemudian dari kisah itu kita bisa terinspirasi, gitu, terinspirasi sesuai dengan hadisnya. Di sini beliau menulis beberapa kisah, di antaranya yang pertama ada seorang laki-laki, ini hadis Nabi juga ya, hadis ya, yang diriwayatkan, cerita yang diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari Umar, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki dari umat-umat terdahulu yang yajtahidu fil ibadah wa yushaddidu ala nafsihi wa yuqnitun nas min rahmatillah. Ada seorang ahli ibadah yang di dalam ibadahnya luar biasa sungguh-sungguh, tapi dia menghakimi orang terputus dari rahmat Allah. Nah, ini kemudian summa mata. Nah, laki-laki sang ahli ibadah ini, laki-laki yang tadi menghakimi orang itu ya, meninggal dunia. Nah, sang ahli ibadah ini meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal dunia, dia bertemu dengan Allah. Kemudian dia tanya kepada Allah, mali indaka ya Rab, atau ya Rab mali indaka, wahai Tuhanku, apa yang engkau sediakan untukku? Nah, ini, wahai Allah, wahai Tuhan, apa yang kau sediakan untukku? Apa jawaban Allah? Qala an-nar, neraka yang kusediakan untukmu. Seorang abid nih terheran-heran luar biasa, sehingga kemudian muncul pertanyaan, fa aina ibadati wa jitihadi? Kalau kemudian yang engkau sediakan adalah neraka, lantas kemana ibadah dan kesungguh-sungguhanku di dalam menyembah kepadamu? Nah, ini karena sang abid itu menyangka bahwa masa hidupnya ibadahnya sangat karena memang selalu ibadah, waktunya dihabiskan untuk ibadah.
Cuma salahnya dia menghakimi orang terputus dari rahmat Allah. Nah ini. Sehingga ketika dia tanya, mana ibadahku, mana pahala dan balasan dari ibadahku, kemudian Allah menjawab, innaka kunta tuqnitun nas min rahmati fid dunya. Kamu sewaktu di dunia memvonis orang tidak akan mendapatkan rahmat aku, memvonis orang, menghakimi orang kalau orang yang kamu lihat, orang yang kamu bicarakan, orang yang kamu tuduh terputus dari rahmatku di dunia, maka fa'ana uqnituka al-yawma min rahmati, maka hari ini, yakni di akhirat, aku vonis kamu terputus dari rahmatku. Masya Allah kan? Ini ahli ibadah. Makanya sebersih apapun kita, semerasa dekat apapun kita kepada Allah, jangan sok suci. Ya. Nah ini penting, jangan sok suci. Tadi karena hal sepele. Hal sepele. Ya, karena hal sepele menghakimi sang pendosa, karena semasa hidupnya selalu beribadah, maka Allah Ta'ala memutuskan rahmatnya. Betul. Karena tuduhan tadi. Karena sepihak Allah itu kan Rahman Ghafur kan begitu. Ya. Inna rahmati wasi'at kulla syai' kan begitu. Bahwa kasih sayang Allah itu akan menimpa siapapun itu. Kemudian kalau ada orang menvonis salah satu dari hamba Allah terputus dari rahmatnya, padahal dia tidak tahu hakikatnya, ini berarti kan ngeklaim sepihak. Dia telah berbicara atas nama Allah, atas nama Tuhan. Allah tidak terima itu. Allah tidak terima. Dia telah mengintervensi Allah kalau begitu. Kita kan ada, misalnya saya so dekat dengan Allah, kemudian saya melihat seseorang, misalnya sampean gitu, sama guru lah, sama sampean gitu, sampean mohon maaf misalnya ya, ini hanya ilustrasi saja, ahli maksiat, kemudian saya bilang, ente tidak mungkin dapat rahmat Allah, pekerjaan ente seperti itu. Tiap malam dugem, siang tidur, tidak pernah sholat, malam dugem lagi maksiat, mau mabukan. Kemudian saya ponis, Anda tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, saya ini kan telah berbicara atas nama Allah. Nah itu, karena rahmat itu milik Allah. Itu. Sehingga Allah tidak terima ada orang hambanya berbicara atas nama dirinya. Itu. Makanya Allah balas itu di akhirat. Ibadahnya, usahanya untuk dekat kepada Allah, Allah tidak hiraukan itu. Gara-gara sepele. Menurut kita manusia ini kan kadang menganggap hal cek. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, karena tadi ada kesalahan teknis ya. Semoga tidak mengurangi kesemangatannya untuk mengaji, Ustaz ya. Betul. Sampai mana tadi Ustaz ya? Sampai itu hal sepele. Oh iya, hal sepele. Hal sepele menurut pandangan manusia itu ternyata
di sisi Allah itu luar biasa efeknya. Nah itu, ini hadis ini satu memotivasi para pendosa agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, mengingatkan ahli ibadah yang suka menghakimi orang lain, hati-hati. Makanya dulu saya sewaktu di Pondok Pesantren Lirboyo ya, ada salah seorang kiai saya, yakni Kiai Soleh Abdul Jalil, mengatakan begini: selama kedua kakimu belum berdiri tegak di pintu surga, kamu tidak boleh sombong. Kamu tidak boleh sombong. Nasibmu sama tidak jelasnya. Nasibmu sama tidak jelas. Meskipun kamu ahli ibadah, ahli puasa, ahli ibadah malam, tapi selama kedua kakimu belum berdiri tegak di surga, jangan sombong. Kalau cuma satu kaki masih bisa tergelincir. Betul. Itu artinya sebersih apapun perasaan kita, tidak boleh kemudian kita merasa orang lain tidak berhak mendapatkan rahmat Allah. Itu cerita yang pertama. Kemudian ada lagi cerita yang beliau tulis, bahwa ini juga hadis Nabi, cerita Nabi, diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW, bahwa ada seorang laki-laki yang tidak beramal baik sedikit pun kecuali hajat tauhid. Dia yakin kalau Allah ada, tauhid ya. Semasa hidupnya. Tidak ada pekerjaan satu. Dia hanya bertauhid saja. Iya. Dia hanya meyakini Allah itu wujud, ya kan? Kemudian mengimani. Ini dalam tauhid saja. Tapi secara amaliyah dia tidak punya amal baik. Tidak punya amal baik. Kemudian falamma hadaral mautu, ketika kematian sudah hampir mendatangi dia, mungkin dia merasa ya, ada perasaan tidak enak begitu. Maka kemudian dia sadar nih kalau dia tidak punya amal baik sedikit pun. Maka qala li ahlihi, dia berkata kepada keluarganya, idza ana mutu fa ahrikuni binnar hatta tad'uni rimadan atau romadan. Berarti berwasiat ya kepada keluarganya. Kalau saya meninggal, kata dia, karena dia sadar dia tidak punya amal baik. Kalau saya mati, bakar saya. Tak usah dikuburkan, langsung bakar dan tinggalkan saya sebagai abu. Dia sadar, ini orang sadar. Nah, kan? Ahli pendosa yang menyadari kalau dia banyak dosa. Kadang ada pendosa yang tidak sadar kalau dia ini sedang melakukan banyak dosa. Nah, ini penting nih. Berarti kesadaran sang pendosa tadi bahwa tidak layak untuk masuk ke surga. Harus sadar. Jadi kata dia ini, karena dia sadar tidak beramal baik sedikit pun, dia kemudian berpesan kepada keluarganya, kalau saya meninggal tidak usah dikuburkan, langsung bakar, kemudian tinggalkan saya menjadi debu. Tsumma daruni fil bahr. Setelah jadi debu itu, ambil debunya, buang ke lautan saat ada angin bertiup. Biar saya kemana-mana, biar berterbangan, entah kemudian sirna gitu. Masya Allah. Ini saking apanya ya? Dia saking khawatirnya takut bertemu Allah gitu. Dia kan sadar, dia beriman kalau Allah itu ada. Dan dia juga pastinya beriman setelah meninggal dia akan bertemu dengan Allah. Dia tidak mau ketemu dengan Allah itu dengan sejuta kesalahannya itu, dia tidak mau. Mungkin malu sama saya. Ya jelas, malu, takut, semuanya. Sampai kemudian tidak usah dikuburkan, langsung bakar sampai jadi debu. Setelah jadi debu, buang ke lautan. Beda itu sang pendosa telah sadar apa kelakuannya. Beda dengan orang yang ahli ibadah, mentang-mentang ibadah, puasa. Kalau yang tadi cerita pertama itu orang baik. Ini pasti masuk surga ini. Terlalu pede. Iya, terlalu pede. Kalau ini yang pendosanya, cerita pendosa. Kemudian betul itu setelah dia meninggal, fafa'al, maka keluarganya betul melakukan itu, dibakar betul sampai jadi debu, kemudian dibuang ke lautan. Setelah dibuang ke lautan ini, maka fa'idzan huwa fi qabdatillah. Kemudian ya karena ruh ya, kan mungkin dia semasa hidup kan mungkin dia meyakini kalau kemudian jadi debu mungkin habis gitu. Tapi tidak, setelah dibuang betul dia meninggal,
moro-moro dia ada di genggaman Allah gitu. Di genggaman ini bahasa ini bukan tangan ya, jelas. Allah tidak sama dengan kita, ada di genggaman Allah. Maka kemudian Allah bertanya pada dia, ma hamalaka ala fa'alta, apa yang membuat kamu bisa minta dibakar kemudian sampai jadi debu, habis itu dibuang? Apa yang motivasi kamu kok kemudian berwasiat seperti itu kepada keluargamu? Apa jawabannya? Apa? Qala makhafataka, qala makhafatuka, karena rasa ketakutan saya kepada engkau ya Allah. Ya Allah, saya sadar kalau saya ini tidak punya amal baik apapun, yang ada hanya segudang kesalahan. Saya tidak mau, tidak pede ketemu Allah, ketemu jenengan. Saya tidak pede dan saya tidak mau, saya takut sekali. Apa kemudian faghfara lahu biha. Nah ini, dengan dia sadar ya, kalau dia pendosa, kemudian sampai dia berwasiat seperti itu karena dia meyakini ada Allah ya. Ada Allah dan iman ya. Iya, keimanan itu yang kemudian karena rasa takutnya dia kepada Allah, itulah Allah memaafkan dia. Masya Allah. Ini semua dosa-dosanya dimaafkan. Betul. Artinya begini, ada pendosa ya, pelaku pendosa ini setiap harinya mungkin selalu melakukan dosa, tapi dia sadar dan dia takut dengan ancaman Allah. Dia takut, cuma mungkin dia tidak bisa nahan, begitu kan? Kan ada banyak faktor kemudian orang itu tidak bisa menahan sehingga dia terjerumus ke dalam kesalahan, kan begitu. Misalnya karena faktor kawan, faktor lingkungan, kan banyak sekali. Banyak sekali ya. Sehingga kemudian dia tetap merasa takut, dia tetap iman kepada Allah dan yakin kalau dia mati dalam keyakinan disiksa. Itu ini kan sama nih ya. Sampai dia harus dihilangkan dari muka bumi menjadi debu, dibuang ke lautan, ini kan saking takutnya dia, karena pasti dalam keyakinan ini dia disiksa ya, karena dia yakin Allah ada dan Allah akan minta pertanggungjawaban. Tapi karena rasa takutnya itu Allah memaafkan dia semua dosa-dosanya. Yang mengkhawatirkan ini kalau ada pendosa yang kemudian dia tidak merasa takut kepada Allah dengan melakukan dosa, enjoy, nyaman, hatinya tidak merasa takut apa, kayak dia tidak melakukan kesalahan. Nah itu beda lagi. Beda itu. Aja jangan yang Madura kayak nantang. Tak tanya aki kan. Oh tak tanya aki. Tak tanya aki. Beda macam, tadi yang sadar. Macam ikan yang tinggi malaikat. Langsung ketemu dengan Allah langsung. Nah, bahaya kan. Artinya begini. Cerita yang pertama memotivasi, mengingatkan ahli ibadah jangan terlalu sombong, jangan sok suci, jangan sok dekat sendiri kepada Allah. Ayo ajak yang lain untuk dekat juga kepada Allah gitu. Yang kedua, cerita yang kedua ini memotivasi para pendosa agar selalu menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang cerita yang kedua. Masya Allah. Ini masih banyak ceritanya. Boleh saya lanjut? Boleh. Oke. Kenapa ini di sana ya? Oh tak ada. Baik. Gara-gara sistem tadi banyak yang ngantuk ya. Sampai ketiduran dapur. Iya. Kemudian ada cerita lagi berkaitan dengan hadis ini. Ya. Hadis bahwa pendosa yang masih menggantungkan harapan kepada rahmat Allah itu lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah yang suka memvonis orang putus dari rahmat Allah. Cerita yang ketiga, ada seorang laki-laki di masanya Nabi Musa meninggal. Nih, mungkin umatnya lah, umat Nabi Musa. Ya. Fakarihan nasu waslahu wadafnahu. Masyarakatnya tidak mau memandikan, tidak mau ngafani. Lifiskihi, ya, karena kefasikannya. Orangnya fasik, penjahat betul ini, bukan penjahat kaleng-kaleng. Meresahkan. Ini sangat meresahkan ya. Bahkan fa'akhudhu birijlihi wa tarahuhu fil mazbalah. Bahkan
sang mayit nih jenazah tidak dibawa pakai tangan, tapi pakai kaki. Ditendang apa gimana gitu, didorong pakai kaki sampai ke tong sampah, coba ini, ke tempat pembuangan. Saking orang tidak mau untuk menyentuh dengan tangan. Artinya ya kayak bangkai, kayak hewan. Dia tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung ditendang-tendang, didorong pakai kaki sampai ke tong sampah. Masya Allah. Sungguh. Maka kemudian fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Wa qala ya Musa ma tarajulun fi mahillati fulanin fil mazbalah. Musa, kata Allah, ada laki-laki yang meninggal di daerah si fulan ini, sedang ada di tong sampah, ada di tempat sampah. Tadi yang wa huwa waliyun min auliyai, dia salah satu kekasihku. Allah. Masya Allah. Tadi itu tadi ketika meninggal tidak dikafani, tidak ditendang sampai. Karena di masyarakat dia terkenal fasik, terkenal pendosa, bejat. Tapi kemudian Allah mewahyukan itu kepada Nabi Musa, bahwa itu salah satu kekasihku. Masya Allah. Maka walam yaghsiluhu walam yakfinuhu walam yadfinuhu fadhhab anta faghsilhu wa kaffinhu wa sholli alaihi wadfanhu. Dia tidak dimandikan, tidak dikafani dan tidak dikuburkan, maka pergi kamu ke sana. Itu firman Allah, perintah Allah kepada Nabi Musa, pergi ke sana. Wahyu teh. Pergi ke sana, mandikan, kafani, sholati, kemudian makamkan. Maka faja'a Musa ila tilkal mahillah. Kemudian Nabi Musa ini datang ke tempat itu, ke daerah yang kemudian diwahyukan oleh Allah tadi. Wa sa'alahum 'anil mayyit, dan beliau mempertanyakan perihal sang mayit. Ada orang mati tidak di daerah sini yang oleh masyarakat tidak dimandikan, tidak dikafani, tapi dibuang di sampah, di tempat sampah. Kemudian masyarakatnya faqalu lahu ma tarajulun fi sifati kadza wa kadza wa annahu kana fasiqun mu'linan. Betul bahwa telah ada orang meninggal, orangnya sifatnya begini dan dia fasik. Dia fasik orangnya. Fasik terlaknat lagi. Nah, ini kan yang melaknati masyarakat, bukan Allah. Maka sekali-kali jangan kemudian laknatullah engkau, jangan. Yang berhak melaknati Allah bukan kita. Betul. Maka kemudian faqala aina makanu, Nabi Musa tanya, mana tempatnya? Mana? Tong sampahnya mana? Tempat sampahnya mana? Hantarkan saya ke sana. Kenapa? Fa innallaha ta'ala auha ilayya li ajli. Karena Allah langsung mewahyukan kepada saya berkaitan dengan mayit. Wah, akhirnya Nabi Musa diantar oleh masyarakat sana, masyarakat daerah situ, ke tempat di mana mayit itu berada. Falamma ra'ahu Musa alaihissalam matruhan fil mazbalah, tatkala Nabi Musa melihat sang mayit betul-betul terbuang di tempat sampah, wa akhbarahun nas an su'i af'alihi, dan manusia sudah berbicara mengabarkan kepada Nabi Musa tentang jeleknya pekerjaan sang mayit tadi. Maka naja Musa rabbahu. Nabi Musa kan heran juga nih. Di masyarakat sudah terkenal sejahat itu, sebejat itu. Desas-desusnya ternyata begini. Allah ngeklaim itu adalah salah satu dari kekasihnya. Nabi Musa ini kan salah satu nabi yang terkenal bermuhadasah terus dengan Allah, kan begitu ya. Jadi beliau langsung munajat kepada Allah. Sampai ada kallamallahu Musa taklima. Itu kan biasa kalau Nabi Musa kan gitu. Biasa. Nabi Musa begitu, agak arogan gitu kok. Artinya ya begitulah. Gus Bah kan biasa sering menceritakan itu ya, dengan keberaniannya itu. Memang sering nggak kuat. Sifatnya begitu memang. Langsung kepada Allah. Maka kemudian dia tidak kuat nih dengan omongan-omongan masyarakat nih, hingga kemudian
Dia bermunajat, ilahi amartani bidafni wassalati alaihi wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran fa anta a'lamu minhum bis-sana' wat takbir. Ya Allah, engkau perintahkan aku begini. Ini protesnya Musa. Engkau perintahkan aku untuk mengurus ini si mayit ini, si jenazah. Sementara kaumnya mereka, masyarakat mereka membicarakan kejelekan-kejelekannya seperti ini, seperti ini. Hanya engkau yang tahu. Hanya engkau yang tahu. Ini Nabi Musa. Maka kemudian dengan sifat Nabi Musa yang begitu, ya Allah tetap sangat menyayangi Nabi Musa karena beliau adalah Rasul wa Nabiyyun min anbiya'ihi kan gitu. Bahkan beliau Nabi Musa kan salah satu dari ulul azminya ya. Maka kemudian ya fa'auhallahu ta'ala ilayya Musa sadaqa qaum Musa, kaum yang dibicarakan kaum betul itu betul, tidak salah, kaumnya tidak salah. Ghairu annahu tashaffa'a ilayya inda wafatihi bi thalathati asya'a. Cuma ini kata Allah, cuma sebelum dia meninggal dia minta pertolongan kepadaku dengan 3 perkara. Apa itu? Sebelum meninggal dia ini tasyafa', minta syafaat kepada Allah dengan 3 hal. Yang kata Allah, lau sa'ala biha minni jami'ul mudhnibin min khalqi la a'taitu. Yang andaikan semua pendosa dari hamba-hambaku meminta kepadaku dengan 3 ini, saya kasih. Allah, saya kasih apa yang dia minta. Sebelum meninggal ya. Asal semua pendosa di muka bumi ini, yang termasuk semua hamba Allah yang pendosa, andaikan minta pertolongan kepada Allah sebelum meninggal dengan 3 perkara yang dilakukan oleh orang tadi, maka aku akan berikan apa yang dia minta. Ini kata Allah kepada Nabi Musa. Kemudian fa kaifa la arhamuhu, bagaimana mungkin aku tidak kemudian merahmati dia. Wa qad sa'ala nafsuhu wa ana arhamur rahimin. Dia hati betul-betul meminta dan saya adalah zat yang paling maha kasih. Nah itu Allah. Maka kemudian qala Musa ya Rabb wa mathalatha. Ini Nabi Musa lagi. Bila masih penasaran lagi. Ya Allah, apa yang 3? Ini nama penasaran kan? Orang bejat saja sampai kemudian Allah bilang, andaikan semua hamba-hambaku yang pendosa meminta dengan 3 itu. Nabi Musa tambah penasaran dong. Maka Allah mengabulkan. Maka kemudian Nabi Musa tanya, apa yang 3 itu ya Allah? Maka kemudian qala Allah Ta'ala lamma danat wafatuhu qala ya Rabb anta ta'lamu minni inni kuntu artakibul ma'asi wa kuntu akrahul maksiyat fi qalbi. Ini satu. Sebelum dia meninggal kata Allah, ketika wafatnya sudah dekat, dia bermunajat kepadaku, ya Allah, engkau tahu tentang aku. Ini hamba tadi ini. Iya. Engkau tahu tentang aku bahwa aku ini adalah pelaku maksiat. Dan kamu juga tahu, engkau juga tahu bahwa dalam hatiku ini saya sebenarnya tidak suka maksiat. Artinya dalam hatinya sebenarnya dia pinginnya ada maksiat. Cuma ya ada beberapa hal yang kemudian dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Lakin kata beliau, kata sang hamba tadi, ajtami'u fi thalathi khisal. Cuma ada 3 hal yang kemudian terkumpul dalam diriku. Ini alasan dia kemudian kenapa bermaksiat. Ada 3 hal yang kemudian terkumpul dalam diriku. Yang pertama, hatta irtakabtul maksiat, sampai aku kemudian bermaksiat padahal aku tidak suka bermaksiat kepadamu. Awwaluha hawan nafsu. Yang pertama, dalam diriku ada hawa nafsu. Ini hamba tadi bermunajat kepada Allah. Sebenarnya saya tidak mau ya Allah, saya tidak mau bermaksiat kepadamu. Cuma dalam diriku ini ada 3 hal. Yang pertama ada hawa nafsu yang terus menerus membujuk bagaimana kemudian aku bermaksiat kepadamu. Yang kedua, warraqiq as-su. Saya kawan-kawan saya ini orang buruk semua, orang bejat semua.
Akhirnya terpengaruh ya. Saya tidak punya kawan orang baik, kata dia. Engkau takdirkan saya ada di lingkungan yang semuanya orang bejat. Buruk semua kawannya. Saya bermuasyarah, berteman dengan orang-orang yang bejat. Kemudian wa iblis laknatullah alaih. Yang ketiga. Dan iblis laknatullah alaih yang juga kemudian membujuk. Sehingga wahadits salat al-qatni fil ma'siyah. 3 hal inilah yang kemudian menjerumuskan saya ke dalam kemaksiat kepadamu. Ini. Pada hakikatnya sang penasaran itu di hatinya tidak ada sedikit pun untuk bermaksiat, cuman hawa nafsu, kemudian kawannya jelek semua, bejat semua. Dan yang ketiga iblis kan ya, setan ya, inna syaitana lakum aduwwum mubin kan gitu. Dia pasti akan mengajak kita untuk bagaimana selalu bermaksiat, melanggar perintah-perintah Allah. Ini yang pertama nih. Ini sebelum meninggal dia bilang, ya Allah, engkau tahu tentang diriku. Sebenarnya aku tidak mau bermaksiat kepadamu. Cuma ada 3 hal yang kemudian menjerumuskan aku dalam kemaksiatan. Dan engkau tahu itu. Nah, kemudian faghfirli, kata saya, maka ampuni aku, maafkan aku. Yang kedua, ya Rabb, innaka ta'lamu bi anni irtakabtul ma'asi wa kana maqami ma'al fasaqah, ya, ma'al fusaqah, walakin ahabbu suhbatas solihina wa zuhdihim wal maqamu ma'ahum kana ahabbu ilayya minal fasiqin. Ya Allah, ini beliau munajat lagi, ya Allah, engkau tahu bahwa aku melakukan maksiat nih, pendosa. Wa kana maqami ma'al fusaqah, dan tempatku, posisiku ada bersama mereka orang-orang fasik. Nah, ini. Walakin uhibbu suhbatas sholin, tapi hakikatnya saya cinta dan sangat ingin berkawan, bersahabat dengan orang-orang soleh. Saya ingin duduk punya majelis, duduk di majelis dengan orang-orang soleh. Cuma kadung engkau takdirkan saya ada di tempat yang teman-temannya buruk. Ya Allah. Wal maqamu ma'ahum kana ahabbu ilayya minal fasiqin. Hakikatnya saya lebih suka majlis solehin, majlisnya orang-orang soleh daripada majlisnya orang-orang fasik. Ini kata beliau. Ini yang ketiga, yang kedua. Kemudian watsalisatu qala ilahi innaka ta'lamu minni anna as-solihina kanu ahabba ilayya minal fasikin. Ya Allah, yang ketiga ini, engkau tahu bahwa orang-orang solih lebih aku cintai daripada orang-orang fasik. Hatta law istaqbalani rajulani solihun wa talihun laqadamtu hajatas solih ala talih. Buktinya, andaikan ada 2 laki-laki yang datang kepadaku, 1 orang soleh, yang 1 orang bejat, maka niscaya akan aku dahulukan hajatnya orang soleh tadi daripada orang bejat tadi. Ini. Qala fi riwayat Wahab bin Munabbah. Kemudian sang hamba tadi bermunajat kepada Allah, ya Rabb, lau afauta wa ghafarta dhunubi yafrahu awliyauka wa anbiyauka wa yahzunu syaitanu aduwi wa aduwuk. Ya Allah, andaikan engkau maafkan aku, menghapus dosa-dosaku, maka para kekasihmu, para nabi-nabimu akan bahagia. Nah, ini akan bahagia. Kalau engkau maafkan aku dan mengampuni aku, maka yang bahagia adalah walimu, kekasihmu dan para nabimu. Insyaallah. Dan syaitan, musuhku dan juga musuhmu, akan susah, akan sedih, dia akan merana. Iblis tadi. Iblis, iya. Tapi kalau sebaliknya, kalau engkau siksa aku, tidak memaafkan aku, maka yang bahagia adalah syaitan, musuhku dan juga musuhmu. Dan yang bersedih adalah kekasihmu dan juga para nabi.
Nah ini kan sering Gus Bahak sampaikan ya, tapi bukan Gus Bahak KW loh ya. Ini yang Gus Bahak asli loh. Asli, Kalau ya? Gus Bahak KW kan ketua MWCNU Oh, Pontianak. iya. Yang nama aslinya Pak Holi Hamidin kan. Tidak, yang biasa Gus Bahak sampaikan. Artinya sang hamba ini memberikan pilihan kepada Allah. Terserah. Engkau mau memaafkan aku atau mau menyiksa aku. Kalau engkau memaafkan aku, berarti hakikatnya engkau telah membahagiakan para kekasihmu dan menyusahkan, menyedihkan syaitan musuhmu dan juga musuh. Tapi kalau sebaliknya, maka engkau sudah membuat syaitan bahagia dan merasa menang, dia bangga. Nah itu, Masya Allah. Maka kemudian faqala ta'ala farahimtuhu wa ghafartu lahu wa tajawaztu anhu fa inni raufur rahim. Maka ini Allah berbicara kepada Nabi Musa. Maka Musa dengan 3 munajat tadi itu, aku maafkan dia. Semuanya. Aku maafkan dia. Kesalahannya dia ini aku maafkan. Aku maafkan dia. Masya Allah. Ini Nabi Musa akhirnya tidak pernah salah lagi. Cuma ini khosotan liman aqarra bidzambi baina yadayya. Cuma ini khusus bagi hamba-hambaku yang betul-betul mengaku dirinya pendosa di hadapanku. Ini loh. Syaratnya ini syaratnya. Ini harus mengakui kalau memang dia pendosa. Bukan sok suci. Sudah tidak ibadah, banyak dosa, sok suci lagi. Ada yang begitu itu. Banyak tuh. Itu sungguh mengherankan ya. Jelas-jelas dia mungkin melakukan kesalahan, tapi dia ngeles, banyak alasan. Tidak sadar apa yang diperbuat ya. Masya Allah. Maka siapapun kata Allah yang kemudian diwahyukan kepada Nabi Musa, kalau kemudian kita bermunajat minta dengan hati yang tulus, menyampaikan dengan hati yang tulus, bermunajat kepada Allah dengan hati yang tulus dengan 3 hal itu, Allah pasti akan memaafkan. Berarti kejujuran itu sebasa kita hidup di dunia, kejujuran harus kita pegang, bahkan sampai mati pun harus jujur kita. Makanya saya di majelis Puring Hijrah ya, di majelis kita, di majelis pasar ya, sering saya menyampaikan, ketika kita sujud, diberikan kesempatan oleh Allah untuk sujud kepada Allah, maka ayo mengaku salah. Ya, mengaku salah saat sujud, mengaku salah. Ya Allah, saya pendosa. Hanya Engkau yang satu-satunya zat yang memaafkan. Betul. Engkau adalah yang Arhamar Rahimin. Engkau yang Ghafirul Dzambi kan. Jangan sok suci, tidak usah menutup-nutupi kalau kemudian kita sujud. Ayo. Selama kita ditakdirkan untuk sujud, ayo kita mengaku bersalah di hadapan Allah. Kita mengaku pendosa di hadapan Allah. Selalu minta ampun kepada Allah. Karena ini syaratnya kata Allah. Saya bisa memaafkan dia, mengampuni segala kesalahannya itu, kalau dia mengaku dengan sejatinya, dengan sungguh-sungguh di hadapanku, kalau dia adalah pendosa. Iya betul. Apa yang dibuat sama hidupnya di dunia. Bukan kemudian mencari alasan, ya. Bukan kemudian mencari alasan, bersembunyi di sebuah alasan untuk menutupi kesalahan dia. Karena ada orang yang jelas-jelas keliru, dia berusaha mempertahankan kemaksiatannya itu dengan alasan-alasan. Tidak sadar apa yang dibuat. Ya Allah. Maka kemudian faf'al ma amartuka fa inni aghfiru bi hurmatihi liman shalla ala janazatihi wa hadara dafnahu. Kan tadi kan ini Nabi Musa kan tanya nih kan, apa yang 3 itu ya Allah? Allah ceritakan, Allah sampaikan ini. Setelah itu kata Allah, udah kerjakan apa yang kuperintahkan yang awal itu. Padahal udah diperintahkan oleh Allah. Iya, maksudnya udah saya tanya-tanya lagi. Kan awalnya sebelum Allah mewahyukan 3 hal, menceritakan 3 hal, kenapa kemudian seorang abd itu menjadi waliyum min auliya, kan salah satu dari kekasih Allah. Kan Allah bilang, ada salah satu kekasihku meninggal di daerah ini. Ayo, dia belum disolat, belum dimandikan, belum dikafani, belum. Kamu pergi ke sana cari, mandikan, kafani, solati, kuburkan. Tapi Nabi Musa kan ya tanya dulu, kok bisa dimaafkan, kok bisa jadi kekasih? Ya, karena kemudian Allah jelaskan. Setelah selesai itu Allah bilang, udah kerjakan apa yang kuperintahkan.
Itunya penyanyi. Lekalaku. Kerjakan apa yang kuperintahkan, bahkan Artinya sama halnya ketika ketua MWC memerintahkan bawahannya cepat kerjakan apa yang ditugaskan sesuai tugasnya ya. maka ini terakhir kata Allah, ayo kerjakan, segera kerjakan. Karena aku berkat ya, karena penghormatanku kepada kekasihku ini, aku maafkan orang yang menyolati jenazahnya. Nih. Bahkan berkahnya ini tidak hanya ke orang yang meninggal tadi, orang yang menyolati jenazahnya aku maafkan, dan orang yang menghadiri pemakamannya aku maafkan. Nah ini kenapa kemudian pentingnya kita menyolati jenazah. Iya. Kita tidak tahu kan jenazah itu wali Allah atau bukan. Betul, betul. Padahal waliullah yang tidak nampak, yang tidak diketahui manusia lebih banyak daripada yang kelihatan. Nah ini loh. Ini sangat penting. Makanya kalau kita tidak sibuk punya kesempatan, ada orang meninggal hadir kemudian ikut menyolati. Kalau bisa sampai ke pemakaman, kenapa? Dengan harapan kalau itu adalah wali Allah, maka dengan kita ikut menyolati, ikut pergi ke pemakaman, dosa kita akan diampuni oleh Allah sebagai penghormatan kepada sang wali tadi. Ya. Ini wali Allah. Nah, sekarang ini banyak orang meninggal Ustaz ya. Allah. Bagi teman-teman ketika ada tetangga ataupun sahabat siapapun yang meninggal, maka menghadirilah, karena ketika kita melakukan sholat jenazah itu maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Dosa kita ya. Dosa kita yang sholat. Masya Allah. Mungkin siapa dulu Ustaz ya pemirsa yang lagi sudah ada nunggu. pemirsa. Ya, di sini ada nama Rosi Iswanto, Papua hadir. Ya, Jauh ya? Jauh di Papua ini ya. Terima kasih Rosi Iswanto telah menyaksikan pada malam hari ini, yaitu live kajian ya Mau'idul Usbur ya. Dan selanjutnya Malaysia hadir atas nama Elsa, dan juga teman kita Habib Hendra Al-Qadri. Masya Allah. Pembawa acaranya terlihat semangat sekali ya, wajahnya cerah. Kayaknya tidak punya beban lagi ya. Sudah tidak punya beban lagi selama 5 hari ini. Alhamdulillah aman ya. Dan juga ada di sini Putri Maimunah Imah. Aku suka. Terima kasih. Maksudnya suka apanya? Suka kepada narasumbernya apa kepada saya? Atau kepada isi kajiannya kan? Atau kepada isinya ya. Tolong ini diperjelas biar nanti tidak terjadi kesalahpahaman di antara istri-istri. Itulah. Apa maksudnya ini? Aku suka ya. Apa suka kepada songkok saya yang merah putih? Iya. Karena bulan Agustus. Langsung diimbuk aja ya. Ya Sampai siapa? Sampai itu apa? Isma Ibnu Marzuki ya. Langsung dan di sini Ketua MWC Ustadz Oli Hamidi selalu setia menonton, dan juga ada Aimar Rizki yang sedang menonton ya. Terima kasih kepada Aimar Rizki yang selalu mengikuti channel NU Pondora, selalu menonton. Jangan lupa selalu di like dan di share kemana-mana dan dikomentari ya kepada Aimar Rizki. Masya Allah. Yang sedang berada di kota Mekah Ustaz Aimar Rizki ini. Masya Allah, jauh ya. Ya. Jangan lupa titip doa. Nah, titip doa kepada Aimar Rizki yang sedang berada di kota Mekah. Semoga saya dan teman saya semuanya yang telah menyaksikan bisa sampai juga beribadah di kota Mekah. Dan juga ada di sini Windiani telah hadir, baru muncul. Kemana aja Windiani? Ya, jangan lupa kasih I love you-nya, like, sukai tante ya, di komentari ya. Cukup Ustaz, enggak ada pertanyaan Ustaz? Tadi ada ini dari luar audio. Enggak apa-apa, dipersilakan. Atau bisa dikomentari di kolom komentar. Yang menjadikan fardu kifayah itu di sebelah mananya? Apa yang menghadiri, maksudnya yang mensolati, atau yang apa namanya itu, melayat, ataupun yang memandikan, atau gimana ya? Yang menjadikan hukum fardu kifayah? Pertanyaannya, yang menjadi hukum fardhu kifayahnya itu apakah yang sedang menghadiri atau mensolati atau mengkafani ya, seperti itu ya. Mungkin bisa dibahas Ustaz.
tentang ini tentang kematian ya. Iya. Kewajiban fardu kifayah Iya, itu karena yang sang pendosa itu tadi yang mati itu. Kenapa? Pertanyaan masuk tadi kan? Masuk. Masuk. Apakah hadirnya kita ke tempat itu atau takziahnya itu atau bagaimana ya? Sebenarnya kalau fardu kifayahnya itu yang 4 itu, memandikan, kemudian mensolati, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Itu sebenarnya kalau fardu kifayah kan konsepnya satu orang yang melakukan, yang lain gugur, tidak kena kewajiban, kan begitu kan. Misalnya ada satu orang yang sudah mensolati, sebenarnya yang lain ini tidak kena dosa, cuma kan tak dapat pahala, cuma satu dia yang dapat gitu kan. Fardu kifayah ya. Karena fardu kifayah. Andai kan yang memandikan cuma misalnya Ustadz Oga, Iya. yang mengkafani beliau, yang menyolati beliau juga, yang menguburkan juga beliau, tapi jangan ikut terkubur. Maka sebenarnya yang lain masyarakat situ itu sudah terbebas dari kewajiban fardu kifayah itu. Cuma ada muslim itu punya hak ya kepada muslim yang lain. Hakul muslim lil muslim kan Betul. ada berapa? 6 ya. Sitah ya. Misal yang dia antaranya adalah ketika sakit ya kan, ketika sakit ya disambangi ya, ditengok kan, itu haknya juga. Kalau kemudian dia meninggal ya kita datangi, kita iringi jenazahnya, kita ikut ke penguburan kan begitu. Itu haknya. Cuma yang ingin saya katakan begini, ketika sudah dilakukan oleh satu orang, kan kewajibannya gugur nih, dan yang lain nih. Andaikan yang lain kemudian ikut, apakah dia mendapatkan pahala fardu atau pahala sunnah? Ini yang penting untuk kemudian saya sampaikan. Meskipun kewajibannya sudah gugur dengan hanya dilakukan oleh satu orang, tapi andaikan yang lain melakukan, maka dia akan mendapatkan pahala fardu kifayah juga, meskipun sudah tidak fardu loh ya. Misalnya nih, saya sholat duluan ke situ, sholat jenazah duluan. Kemudian kan yang lain sudah gugur nih. Ada orang baru datang ikut sholat, menyolati, saya sudah selesai. Orang yang baru datang itu juga mendapatkan pahala persis seperti yang saya dapatkan. Dikerjakan oleh yang saya. pertama tadi. Iya, itu persis. Sama dengan orang menjawab salam. Orang jawab salam itu kan fardu kifayah. Iya kan? Kalau yang mengucapkan salam kan sunnah nih, yang jawab kan fardu kifayah. Betul. Misalnya di sini masuk ke dalam ruangan podcast ini ada satu orang yang masuk, kemudian uluk salamnya. Di sini kan banyak nih. Ya, betul. Saya jawab, yang lain tidak wajib lagi jawab. Cuma kalau semuanya ikut jawab, setelah saya menjawab, yang lain juga akan mendapatkan pahala fardu kifayah. Betul. Ya, kepada Ustadz Ghazali, setelah dibahas apa yang ditanyakan barusan ya, sudah jelas alhamdulillah ya. Mungkin sudah berapa menit? Hampir 1 jam kurang 20 menit. Di situ 6. Sudah berapa menit Bapak editor? Oh, tidak nampak ya. Tidak nampak lah, belum tahu. Karena ini ya, karena tadi itu adalah kisah terakhir yang berkaitan dengan hadis itu ya. Jadi ada 3 cerita tadi kan. Hampir 60 menit, kurang 7 menit. Jadi saya rasa ini cukup ya. Intinya dari hadis itu dengan beberapa kisah tadi, 3 kisah itu saya tegaskan ulang bahwa pelaku maksiat jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Betul. Meskipun kita sekarang taubat, besok mengulangi lagi taubat lagi, mengulangi terus begitu, jangan pernah putus harapan. Jangan pernah putus harapan. Sehingga karena kalau sudah putus harapan itu, kita akan lebih parah ya, akan lebih parah masuk ke situ, tidak ada remnya sama sekali. Tapi kalau kemudian kita tidak putus asa, kita mungkin ketika sadar akan mengerem begitu. Itu tujuannya. Dan yang sudah ahli ibadah, sudah soleh ya,
jangan suka ngeklaim orang lain. Betul. Tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya. Jangan, itu Allah bisa tidak terima itu. Sesuai dengan kisah yang pertama Betul. tadi. Nah, insya Allah ya. Jadi kesimpulannya tadi ya Ustaz ya, bahwasanya bagi sang pendosa ataupun yang ahli maksiat, jangan berputus asa atas apa rahmat Allah ya. Selalu minta ampun kepada Allah. Dan untuk yang ahli ibadah, jangan selalu mengklaim kepada sang ahli maksiat ya. Yang begitu. Karena semuanya itu kudratnya Allah Subhanahu. Betul. Kita ini kan kalau belum akhir hayat kan tidak jelas. Iya, betul. Su'ul khatimah kah husnul khatimah. Kalau sama-sama belum jelas, ayo jangan suka menghakimi, mengklaim orang lain ahli maksiat, ahli neraka, yang sedangkan yang ahli ini ahli surga. Jangan ya. Nasib kita sama-sama tidak jelas. Tidak jelas. Karena semuanya itu yang menentukan hanya Allah. Betul. Ayo kita ajak semuanya ya. Yang sudah merasa soleh, ayo ajak kawan-kawan kita yang mungkin belum soleh menurut kita, ayo kita ajak bareng-bareng dengan mau'izah dan hikmah ya. Betul. Dengan lemah lembut, jangan sampai menyakiti. Ajakan kita ini loh yang lembut, dengan cara kita yang juga lembut, agar kemudian kita bareng-bareng sama-sama bergandengan tangan untuk menuju dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbulkanlah kasih sayang kita ya. Nah, selalu. Mungkin cukup ya Ustaz ya? Cukup. Nah, ya, terima kasih kepada teman-teman di sini. Windiani selalu setia untuk menonton. Tak ada yang duda ya di situ. Oh, ada satu Ustaz Ghazali yang telah menyaksikan. Pas ada Ustaz Ghazali ya. Tanya yang duda ya, ada alhamdulillah. Tanya ada di sini Ustaz Ghazali ya. Dan alhamdulillah acara malam hari ini telah usai. Harapan kami semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ishaq tadi dapat menambah ilmu ya Ustaz ya, menambah ilmu kepada kita semua, khususnya kepada Al-Fakir sendiri. Dan jangan lupa jadwal setiap hari Senin malam Selasa selalu Fitri, atas nama Fitri, pemirsa TikTok minta disapa Ustaz Ishaq. Oh iya iya. Di atas nama Fitri. Iya iya. Mohon maaf ya karena ini saya kebetulan juga live di TikTok ya, selain di YouTube ya. Jadi ada kawan-kawan yang minta saya sapa. Assalamualaikum sahabat-sahabat dimanapun Anda berada pengguna TikTok ya. Mudah-mudahan selalu bahagia. Semua masalah, kalau ada masalah ada jalan keluarnya. Allah kasih jalan keluar. Allah lancarkan rezeki kalian semua. Jangan lupa disupport ya, di channel dakwah kita ya, channel dakwah kita terutama ya NU Pontura, Facebook NU Pontura, YouTube NU Pontura, ada IG NU Pontura, ada juga TikTok NU Pontura, ya. Termasuk saya juga punya channel ya yang ada saya channel Ishaq Official di Facebook, YouTube, IG juga TikTok ya. Dan kalau bingung sampean silakan ikuti di channel Edi Swardi yang tanya dong Ma jawab dong Pak. Di sana insya Allah bisa habis ini. Habis ini jangan lupa ya. Habis ini setelah ini akan ada langsung live langsung dari channel Edi Swardi yang tema tanya dong Ma jawab dong Pak ya. Kepada Widiani kita pindah ke akun Edi Swardi ya. Terima kasih kepada semua teman-teman Nahdien telah menyaksikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Ishaq tadi bisa menambah ilmu kepada kita semua, khususnya kepada Al-Fakir. Dan jangan lupa setiap hari Senin malam Selasa selalu ikuti di channel NU Pontura. Dan untuk malam hari ini saya pribadi mohon maaf atas keterlambatannya dalam acara sekarang ini ya. Ya, kami undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.